Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia dan menganalisis kasus. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Hanifah Alia Rahma. Yang kedua, Agustin Dian Purnamasari. Yang ketiga, Eli Catur Setianing Ati. Yang keempat, Ayu Multining Karomah. Yang kelima, Dia Ayuning Tias. Apa kalian tahu apa itu hak asasi manusia? Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, dua perjanjian yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 1966. Pada tahun 2002, kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah baru dengan didirikannya Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC yang khususnya mengadili kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Selanjutnya, secara harfiah, hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Sedangkan secara eksplisit, hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada manusia di mana tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dicanangkan hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli, di antaranya yang pertama, Hartilar. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia, dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak didapatkan sejak lahir ke dunia. Yang kedua, Profesor Konjoro Perbepranoto. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya. Yang ketiga, John Locke. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mana hak ini adalah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga dilindungi oleh tiap orang. Dewasa ini kita membedakan 3 generasi hak asasi. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis. Generasi ketiga adalah hak atas perdamaian dan hak atas pembangunan atau development yang terutama diperjuangkan oleh negara-negara dunia ketiga. Menurut Deklarasi Universal HAM atau DUHAM, terdapat 5 jenis hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, yakni hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum,
hak sipil dan politik, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus pelanggaran HAM dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, kasus pelanggaran yang bersifat berat, antara lain pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang biasa, yaitu pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, menghilangkan nyawa orang lain. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang ketiga, membuat pusat kajian HAM. Yang keempat, meningkatkan peran aktif media massa. Yang kelima, peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keenam, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Yang ketujuh, memacu keberanian warga untuk melaporkan apabila ada pelanggaran HAM. Yang terakhir, meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. Sanksi pelanggaran HAM. Terdapat beberapa sanksi pelanggaran HAM, yaitu 1. Kurungan penjara, 2. Denda, 3. Pencabutan hak bernegara dan kerja sosial, dan yang terakhir hukuman mati. Sanksi pidana adalah jalan terakhir dan hanya dikeluarkan sebagai senjata pamungkas, karena proses hukum acara pidananya dan penghukumannya berpotensi bertentangan dengan perlindungan HAM. Kasus pelanggaran HAM. A. Kasus pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis 1998, pembunuhan Munir, dan tragedi Trisakti. B. Pelanggaran HAM ringan, bullying, penganiayaan terhadap teman, dan tawuran. Upaya pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM. 1. Melakukan peningkatan terhadap kualitas dari pelayanan publik untuk mencegah dan terjadinya pelanggaran HAM. 2. Supremasi hukum yang ditegakkan. Hal ini dilakukan berdasarkan pendekatan hukum dan juga pendekatan dialogis, yang dimana hal tersebut haruslah dikemukakan sebagaimana dalam sebuah rangka yang berguna untuk melibatkan berbagai macam partisipasi masyarakat dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum haruslah memenuhi tugas dan kewajiban mereka, yang dimana untuk memberikan sebuah pelayanan yang dimana diyakini sangatlah baik dan juga adil kepada masyarakat, memberikan sebuah perlindungan kepada setiap orang dari berbagai macam perbuatan yang melanggar hukum. 3. Melakukan peningkatan terhadap pengawasan dari masyarakat dan juga berbagai macam lembaga politik terhadap berbagai macam upaya dari penegakan HAM yang dimana dilakukan oleh pemerintah. 4. Melakukan peningkatan terhadap berbagai macam prinsip HAM kepada masyarakat luas dengan cara melalui lembaga pendidikan formal dan juga pendidikan tidak formal. 5. Melakukan peningkatan terhadap profesionalitas lembaga keamanan dan juga lembaga pertahanan negara. Kasus pelanggaran HAM. Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada tahun 1984 antara aparat dengan warga yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Akibat peristiwa ini, Tanjung Priok pada saat itu disebut sebagai The Killing Field. Dalam peristiwa ini terjadi pelanggaran HAM di mana ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Solusi: karena peristiwa Tanjung Priok merupakan pelanggaran HAM yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM dan menjatuhkan pidana kepada pihak yang bersalah, serta mempertegas peraturan mengenai SARA dan unsur-unsur lain agar lebih dihormati. Pembersihan PKI. Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965, pemerintah Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatinya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Penyelesaian.
pemerintah tengah mempertimbangkan rencana untuk menyelesaikan kasus HAM. Dalam kasus ini, 1965 melalui upaya rekonsiliasi, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 tidak dilakukan melalui proses pengadilan, namun dengan cara rekonsiliasi dengan keluarga korban. Komisi Nasional HAM dalam laporan hasil penyelidikan dan investigasinya yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 2012 menyebutkan ada bukti telah terjadi 9 kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965 sampai 1966. 9 bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan itu diantaranya adalah pembunuhan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, atau pelanggaran kebebasan fisik berupa penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan orang secara paksa. Kesimpulan ini diperoleh Komnas HAM setelah meminta keterangan dari 349 saksi hidup yang terdiri atas korban, pelaku, ataupun saksi yang melihat secara langsung peristiwa itu. Jumlah korban saat itu diperkirakan antara 500.000 hingga 3 juta jiwa. Peristiwa 1965 hingga 1966 atau dikenal dengan tragedi 65 merupakan salah satu masalah HAM yang belum terselesaikan di Indonesia, sama seperti pelanggaran HAM dalam Perang Vietnam atau nasib warga Rohingya di Myanmar. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.